Coba tes 1 2 3 1 1 2 3. Ini siapa malam-malam ngebel? Bagi teman-teman yang ingin request boleh ke saweria.co/bagasga24 atau scan aja QR code-nya. Intro. Ngaidel aja. Halo semua, jadi tadi setelah JKT48 School alias event Ramadan pertama yang dilaksanakan 2022 ini ada pengumuman gitu di akhirnya gitu kan. Secara tiba-tiba di akhir acara setelah member terima kasih dan Sheno itu seorang legend alias general manager JKT48 alias Melody Nurhamdani Laksani keluar dari backstage dan dia ngomong udah lama ya nggak keluar. Itu kurang lagu Triple H aja pas keluar tuh. Ngumumin sih basically. Sesuai judul video ini, kenapa gue buat konten ini? Karena konten aja udah ngoceh gitu. Karena kebetulan pengumuman yang diumumkan oleh Bu Melody ini cukup penting, sangat penting sebenarnya, yaitu senbatsu dari single original JKT48 yang kedua yang bakal diproduserin sama orang-orang yang udah memproduksi musik-musik seperti dari Justin Bieber, BTS dan Selena Gomez lainnya itu kan bakal rilis nih ya. Tapi ya nggak tahu sih udah buat atau belum. Nah itu bakal diumumin senbatsunya. Dan yang mencolok yang paling unik di gua adalah senbatsu cuma 9 orang. Ya belum dikasih tahu jelas siapa aja senbatsunya. Karena salah satu pengumuman yang unik juga adalah itu bakal diumumin di LED, Pak. Kayak apa banget sih? Oh, di LED menyusahin otak ya lu. Dan belum diumumin siapa aja orang-orangnya. Ya, ntar katanya tanggal 10 jam 7 malam, tanggal 10 April jam 7 malam. Gua nggak tahu ya bakal kesana apa enggak, gua nggak tahu. Ya kalau misalnya emang gua nggak bisa kesana, at least gua nge-react punya orang mungkin kali ya, semoga dia ngerekam gitu ya, rekamin apa biar gua bisa ngonten gitu. Berharap ada yang ngerekam, akhirnya gua bisa react juga siapa aja nih 9 orang itu. Dan salah satunya juga katanya orang-orang ini member-member ini baru semua. Katanya begitu ya. Bukan baru semua sih, nggak mungkin baru semua. Kalau baru semua member baru. Maksudnya apa ya ngomongnya? Formasi apalah katanya beda karena new era gitu kan. New era nih bosku. Apa sih? Nggak. Tapi gue yakin. Nah ini mulai opini gue aja nih bagi orang-orang yang nggak setuju. Masa nggak ada ini? Lu tubir jauh-jauh gitu. Ini cuma opini gue doang. Kayaknya orang-orangnya bakal itu aja. Menarik kan? Kenapa orangnya itu aja? Karena kayaknya mereka nggak mungkin gitu langsung kayak misalnya gen 9 semua atau gen 7 semua atau gen 8 semua. Gen 7 gen 8 gue nggak hafal sih orang-orang, gue cuma hafal gen 9 doang. Dari semua gen gue cuma hafal gen 9 karena cuma 4 orang sih saya kan. Ya gue sebagai wota ya boleh lah ngasih. Ini basically cuma konten doang sih. Konten aja biar ada konten di YouTube gue. Nih gue udah bikin list gitu. Nggak kelihatan ya. Gue udah bikin list siapa aja nih yang bakal muncul ya di original single kedua JKT48 yang diproduksi sama bule nih. Jadi 9 dulu deh. Ada Jinan gitu kan, seperti yang kita tahu Jinan belakangan ini lagi naik gara-gara dia lagi main series. I guess dia ada beberapa series yang dia udah dibintangi sama dia dan the rising star of generasi keberapa ya? Keempat ya. Ya itu aja sih. Selanjutnya yang posisi ke-8 tuh ada Selin. Nggak tahu kenapa menurut gue Selin ini salah satu bisa dibilang gen yang nggak tua-tua amat. Selain nggak tua-tua amat ya gen 4 sih. Dan apa ya, masih bisa nih. Dia juga kelihatannya masih bisa dibilang gen 3 gitu kan. Kalau misalnya kemarin ada Shani, ada Gracie, ada Fanny gitu kan. Ini masih ada Selin. Gitulah pokoknya. Setelah ini nggak jelas banget ya. Sorry deh, ini kan intinya konten gitu ya. Setelah itu ada Vioni. Nah ini gue giniin aja deh HP gue deh. Nah ini Vioni nih bisa dibilang ace-nya gen berapa guys? Gue lupa. Vioni gen berapa ya? Nggak, pokoknya bisa dibilang salah satu member yang outstanding. Ace gen berapa gue lupa.
sorry Vio, ini bukan gimana, tapi gue tuh cuma hafal gen keseluruhan, cuma hafal gen 9 karena ya gue wota yang pas masuk ada gen 9, jadi gue hafal gitu. Gitu. Jadi prediksi gue ada Vioni. Ya Vioni pantas-pantas aja sih. Gitu. Yang selanjutnya posisi ke-6 ada Ashel, yaitu OSI saya. Kenapa Anda tidak memasukkan OSI saya gitu? Ashel Azana Saliha Alivia. Ya kan namanya Alivia. Ashel salah satu yang outstanding juga di Gen 9. Secara visual, secara performance juga oke lah Ashel. Secara fanservice masuk nggak sih? Kan ini single. Yang kalau single ya hubungannya performance dan vokal dong, dan visual. Ya tapi kan kalau misalnya orang nih, wih single original JKT48 yang kedua, ada siapa aja nih membernya? Salah satunya Ashel, yang dimana dia fanservice-nya bagus gitu. Sebenarnya nggak ada hubungannya juga sih. Tapi Ashel, I love you. Lanjut ke 5 nih, Christy. Nah ini nih sebenarnya 2 nama ini nih, tapi Christy dulu kali ya. Christy salah satu yang outstanding juga semenjak dia dari tim gitu kan. Udah banyak yang suka gitu pas dari K3. Ya dari visual, dari performance, Christy menurut gue salah satu yang bagus lah di generasi terbaru ini. Who am I to judge sebenarnya, cuma tapi menurut gue kalau misalnya gue lihat-lihat kan, gue dulu kan sering Saka Agarian gitu kan, bahkan pas Ramune gue juga sering gitu. Christy oke banget sih secara visual, secara performance, dia tuh performance sih. Dan fan service gue nggak terlalu ini, tapi oke juga sih dia. Lanjut ke 4 ya, Azizi. Nah ini juga kurang lebih sama kayak Christy, cuma bedanya adalah visual dia tuh bisa menarik yang bukan wota gitu. Karena temen gue ada beberapa yang suka, yang nggak ngikutin JKT48 tapi suka Azizi gitu. Bukan tahu Azizi tapi suka Azizi. Kayak cakep nih guys, siapa namanya Azizi, gitu. Di follow TikToknya. Dan Azizi juga salah satu member yang kayaknya diperhatiin banget sama Bu Melody ya. Gue nggak tahu sih. Tapi kayaknya kalau gue lihat kayak pernah ada satu wawancara gitu, salah satu ditanya gitu kayak member JKT48 yang cantik siapa gitu ke Melody gitu, terus kayak Azizi kayak udah direct banget, kayak udah jelas. Ya gue nggak tahu sih. Sekali lagi ini cuma opini seorang wota debu gitu. Kalau kalian gak suka sama opini gue, komen di bawah. Jadi kita ngobrol di bawah ya kan. Nih sumpah nih apa banget sih video. Nah ini posisi ketiga, gue langsung aja deh yang 1, 2, 3 nya. Shani, Gracia, Feni pak, 3 Dainaga ya. Kenapa gue nyambungnya ke sono? Nggak, kayak kalau misalnya nggak ada mereka bertiga kurang nggak sih? Shani, Gracia, Feni tuh kayak mereka udah langganan banget ya sih. Apalagi di sekarang ini tuh kayak harus banget ada mereka gitu. Karena pertama ya mereka salah satu, kayak mereka ya selain KGB ya maksudnya, yang apa ya? Ya trio yang tua gitu. Dan pantas aja gitu kalau misalnya mereka di sini. Tapi ya sekali lagi, ini new era katanya formasi baru ya, gue nggak tahu ya bakal ada mereka bertiga atau enggak. Bahkan senternya gue juga nggak tahu. Bahkan kalau ya pokoknya kalau yang Shani, Gracia, Feni udah kemungkinan besar ada nggak sih? Kayak standarnya tuh harus ada mereka. Tapi kalau misalnya gue mau ngomongin new era, harus ada yang baru, Azizi sih. Saran gue buat Jod, emang Jod nonton? Nggak, saran gue buat Jod ya Azizi. Coba deh, senternya Azizi deh coba. Mungkin bakal bakal terlihat aneh dan baru, tapi coba dulu gitu. Karena seperti yang gue bilang tadi, Azizi bisa narik non-fans dengan visualnya gitu. Dari visual aja deh gitu, dari visual dan dari TikTok dia pada suka gitu sama Azizi Asadel ini gitu. Jadi coba kalau mau disenterin Azizinya, ya Azizi. Aduh nggak ada minum dulu saya. Sebenarnya cuma mau bahas itu dan cuma mau ngasih tahu ke teman-teman kalau gue nggak tahu bakal ke baliho, bakal ke LED-nya apa enggak. Karena pertama gue nggak ada teman. Mungkin transportasi ada dan
niat mah ada gitu. Itu wah kalau misalnya gue ngonten di sono, gue ngevlog, gue udah lama banget nggak ngevlog keluar by the way. At least gue punya views lah, gue ada views gitu, ada viewsnya. Cuma gue nggak ada teman buat kesana, nggak tahu juga nih. Kalau sempat gue kesana, bukan kalau ada teman gue kesana, kalau nggak ada teman ya, gue berharap ada yang rekamin gitu, jadi gue bisa reaction. Tapi diizinin nggak ya? Tadi ditubirin gue. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan dari apa yang sudah diumumkan oleh Bu GM alias Melody. Itu aja. Udah. Seperti yang gue bilang, ini video gak terlalu penting sebenarnya, cuma konten. Thank you. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Ashel, I love you. Semoga kamu masuk single original kedua JKT48. Tapi kalau misalnya gak masuk juga nggak apa-apa. Waktu kamu masih panjang, nggak tahu kenapa gue yang nentuin waktu dia. Tenang aja intinya. Love you. Ngaidel aja.